Salah satu iPhone terbaru yang dirilis oleh Apple saat ini adalah iPhone 12. Emang sih iPhone ini rilis akhir tahun lalu, tepatnya di Oktober 2020. Lalu seperti apa sih iPhone 12 saat ini? Yuk. iPhone 12 ini pada awal perilisannya emang nggak terlalu bikin excited para pembelinya. Nggak kayak iPhone 12 mini yang bikin hype di mana-mana karena punya ukuran yang mungkin untuk sebagian orang pas di tangan. Tapi bagaimana dengan iPhone 12 ini? Ya kayak iPhone 11 waktu pertama kali rilis sih, orang-orang lihatnya biasa aja. Tapi kenyataannya sampai sekarang malahan iPhone ini menjadi penjualan paling laris ngalahin 3 saudaranya, yaitu iPhone 12 Pro, Pro Max, bahkan iPhone 12 mini sekalipun. Jujur aja gue termasuk orang yang menunggu-nunggu iPhone 12 mini rilis waktu itu. Cuma pas lihat review penggunaan dari beberapa konten kreator, lihat baterai life-nya dan aspek-aspek lainnya, kok kayak kurang worth it aja gitu. Jadi gue memutuskan untuk nahan beli iPhone 12 series. Dan akhirnya di bulan Mei ini gue beli iPhone 12 aja. Nggak pakai mini, nggak pakai Pro, apalagi Pro Max. Pertimbangannya simpel aja sih, baterainya yang cukup, ukuran HP yang nggak terlalu besar, dan performanya yang pastinya paling kencang saat ini. Gue ambil yang warna biru karena warna ini menjadi ciri khas dari perilisan iPhone 12 ya. Kalau gue ambil warna lain, bisa jadi orang ngiranya ini iPhone 11. Kalau nggak dilihat secara detail bahwa bodinya ini boxy alias mengotak. Nggak munafik, flat edge design dari iPhone 12 series emang salah satu hal yang bikin gue excited saat perilisannya. Seakan-akan bikin iPhone yang sebelumnya itu seperti iPhone yang udah nggak layak pakai gitu. Bayangkan aja setelah sekian lama dari iPhone 5S rilis waktu itu, Apple baru kasih desain yang sama di tahun 2020 kemarin. Gue sih tipikal orang yang suka ngegenggam iPhone dengan flat design bezel ya, ketimbang yang rounded kayak iPhone sebelumnya. Karena lebih nyaman aja gitu pas dipegang. Untuk layarnya, iPhone 12 ini emang the best banget. Kenapa gitu? Pertama, dia pakai layar yang sama dengan iPhone 12 Pro, yaitu pakai panel OLED Super Retina Display dengan bezel kanan kiri atas bawah yang sama persis, nggak ada beda untuk ketebalannya. Kalau kita lihat dari iPhone XR dan iPhone 11 kemarin, dia itu pakai layar IPS dan bezelnya tuh sengaja dibuat tebal ketimbang iPhone yang Pro seriesnya. Tujuannya biar punya pasarnya sendiri sih. Kalau mau pakai iPhone terbaru dengan harga murah ya ambil iPhone 11 dengan konsekuensi layar, desain, dan bodi yang nggak sepremium Pro series. Tapi untuk iPhone 12 series sekarang tuh berbeda. Layar sama-sama OLED, ketebalan bezelnya sama, dimensi ukuran HP-nya pun sama persis. Palingan yang bedain kecerdasan maksimal dari layarnya. Yang mana iPhone 12 Pro bisa mencapai 800 nits, sementara iPhone 12 cuma nyampe 625 nits aja. Cuma bagi gue kayaknya nggak terlalu pengaruh banget sih untuk kecerahan layar itu. Karena pas gue pakai di luar ruangan dengan matahari yang cukup terik, layar dari iPhone 12 ini masih terlihat jelas dengan kecerahan yang kurang lebih 80%. Untuk sektor kamera, sebenarnya gue bukan tipikal orang yang kalau beli iPhone tuh ngutamain kameranya. Gue lebih ke desain dan juga performa dari HP tersebut. Tapi kalau kita berbicara kamera, iPhone 12 ini pakai setup dual kamera berjejer atas bawah kayak gini. Lensa utamanya wide dan yang satu lagi ultra wide. Dalam percobaan gue saat jepret foto dan recording video, hasilnya sih mantap banget. Detailnya tajam, warnanya juga natural. Saat gue arahin ke langit-langit juga awannya masih terlihat jelas. Untuk kondisi malam hari, sekarang iPhone 12 ini sudah mendukung fitur Night Mode baik di kamera depan maupun di kamera belakang. Hebatnya Night Mode ini juga berlaku di kedua lensanya wide dan juga ultra wide. Hasilnya pun memuaskan walaupun ada beberapa foto yang menurut gue kayaknya bagusan tanpa Night Mode deh. Tapi mayoritas foto yang gue jepret di malam hari emang lebih baik kalau pakai Night Mode sih. Ini perekaman iPhone 12, resolusinya Full HD 30 fps. Gue pakai jalan, dan kalau gue pakai lari kayak gini. Gambarnya bagus ya. Langit-langitnya juga masih kelihatan jelas. Nggak terlalu cerah, agak teduh sedikit sih. Kalau ini untuk perekaman 4K-nya 30 fps juga.
Dari segi performa, iPhone 12 ini pakai chip terbaru dari Apple yaitu A14 Bionic, yang mana itu adalah prosesor smartphone terkencang yang pernah dibuat oleh Apple hingga saat ini. Hasilnya sih bagi gua ini bisa dipakai untuk berbagai macam kegiatan ya. Mulai dari sosial media, chatting, browsing, dan scrolling Instagram, jelas ini smooth banget. Buat main game ya pasti bisa juga. Gue sih lebih seringnya main Mobile Legends ya. Gue bisa dengan nyaman mainin di settingan ultra rata kanan tanpa harus takut ngeframe atau semacamnya. Tapi salah satu resiko kalau kita main game di settingan rata kanan dengan durasi lama, itu udah pasti bodi bagian belakangnya tuh sedikit anget. Dan itu sering gue rasain saat gue main game lebih dari 2 jam. Tapi gue rasa sih semua game akan memberikan efek samping yang sama kalau digunakannya seperti itu. Penggunaan baterainya juga lebih boros kalau dipakai main game berlama-lama. Screen on time gue di 10 hari terakhir dapetin rata-rata 6-7 jaman dengan skema pemakaian yang cukup berat karena akhir-akhir ini gue sering banget ngegame. Pagi bangun tidur lihat HP, siang kondisi kerja maupun libur gue tetap lihat HP minimal 15 menit sekali, dan biasanya malam gue selingi dengan main game. Lo bisa lihat sendiri di sini Mobile Legends jadi penggunaan baterai terbesar disusul dengan Instagram, YouTube, WhatsApp, dan aplikasi lainnya. Jujur aja kalau untuk daya tahan baterainya ini HP kalau dibawa sampai malam tanpa ngegame itu kuat dalam 1 kali cas aja. Tapi waktu gua pakai main game di atas 1 jam mulai dah gua membutuhkan yang namanya charger ataupun power bank. Untungnya iPhone 12 ini udah didukung kemampuan pengecasan cepat dengan kabel bawahnya yaitu USB-C to Lightning. Kalau nggak salah dia tuh udah support fast charging 18 watt kalau kita pakai kepala chargernya yang 18 watt ke atas. Biasanya sih gue pakai Anker PD 30 watt ini. Gue cas iPhone 12 gue ini bisa dapetin kurang lebih 50% dalam waktu 30 menit aja. Kalian bisa pakai wall charger merek lainnya yang minimal dayanya itu 18 watt supaya bisa memaksimalkan fitur fast charging yang ada di HP ini. Intinya sih iPhone 12 ini menurut gue menjadi iPhone paling worth it ya di antara seri 12 lainnya. Penjualannya paling banyak dan beberapa poin penting yang udah gue jelasin tadi menjadi salah satu alasannya. iPhone 12 ini sekarang juga jadi daily driver gue menggantikan iPhone XR kemarin yang udah gue custom housing, dan sekarang kameranya gue pakai untuk rekam video ini. Banyak juga yang nyadarin kalau kamera yang gue pakai ini adalah kamera smartphone 3 tahun lalu, yaitu iPhone XR, dan kalian juga bilang hasilnya cukup bagus. Gue sih cukup puas dengan komentar seperti itu. Artinya kamera iPhone XR bisa dibilang cukup untuk keperluan konten kreator kayak gue gini. Apalagi kalau kalian pakai kamera dari seri iPhone di atasnya seperti iPhone 12 ini. Gue rasa nggak perlu lagi deh kalian beli DSLR ataupun mirrorless, karena ya tadi, kamera smartphone zaman sekarang udah bisa memenuhi keperluan recording kayak gue gini. Oke, jadi itu deh curhatan gue mengenai iPhone 12 ini. Intinya gue puas banget pakai ini HP. Buat kalian yang sekarang nonton video ini pakai iPhone 12 juga, bisa sharing aja pengalaman penggunaan kalian di kolom komentar. Gue harap bisa memuaskan seperti yang gue rasakan. Gitu aja video dari gue, semoga bisa bermanfaat. Kalau kalian ada pertanyaan seputar iPhone, bisa langsung follow dan DM aja Instagram gue. So, gue pamit.